Sebentar Bapak Ibu, saya ulangi lagi karena ada gangguan teknis Bapak Ibu. Oke, ya. Ya, tadi sudah sampai ini Bapak Ibu. Kemudian apa ciri transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Yaitu Bapak Ibu sebelumnya merdeka dari beban administrasi gitu ya. Jadi kalau sebelumnya itu pegawai tersita waktunya untuk urusan administrasi. Kemudian atasan dan Pemda mengevaluasi dokumen secara manual. Kemudian merdeka memilih indikator yang relevan. Kompetensinya, indikatornya adalah sebelumnya pegawai indikator. Kemudian pemetaan kebutuhan peningkatan kinerja sulit dilakukan. Kemudian merdeka untuk kinerja yang berdampak. Ada tekanan untuk mencapai kinerja sempurna. Hanya melahirkan perubahan di atas kertas saja, Bapak Ibu. Kemudian sesudahnya, nah sesudahnya itu adalah adanya penyelarasan dan percepatan proses melalui teknologi komunikasi, pengelolaan kinerja daerah, lebih sedikit dokumen yang harus disiapkan. Kemudian dari Merdeka memilih indikator yang relevan itu adalah pegawai memilih salah satu indikator kinerja yang paling relevan untuk ditingkatkan. Kemudian atasan dan Pemda dapat menyusun prioritas indikator sesuai dengan kondisinya. Kemudian Merdeka unjuk kinerja yang berdampak, Bapak Ibu, saat ini itu pegawai melakukan peningkatan kinerja berbasis observasi kinerja. Jadinya nanti Bapak Ibu di bulan Januari itu Bapak Oke, Ibu nomor 10. merencanakan sasaran kinerja Ya, nomor pegawai, 10. membuat RHK Bapak Ibu. Jadi RHK yang Bapak Ibu buat di Januari itu bukan patokan yang nantinya akan Bapak Ibu penuhi. Misalkan tidak terpenuhi satu, misalkan, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan. Karena di Januari itu Bapak Ibu melakukan dan mengajukan sasarannya. Jadi sasaran itu adalah belum tentu Bapak Ibu itu terpenuhi semua. Jadi apa namanya maksimalkan kalau bisa itu 32 poin lebih. Jangan dipas 32 poin. Karena jika nanti Bapak Ibu dipertimbangkan hanya 32 poin, ternyata di akhir pengelolaan kinerja, yaitu nanti di bulan Mei Juni, ternyata ada satu kegiatan yang Nomor tidak 10. tercapai. Ya. Maka untuk upload Rata-rata nilai tes sana, matematika ada 9 dokumen yang siswa diupload. Kalau tidak termasuk TUTI tidak adalah tercapai, 61. maka nantinya Jika nilai kompetensi TUTI Bapak Ibu, ditambahkan pada nilai 9 nilai indikatornya itu siswa kurang. tersebut, Misalkan tidak maka tercapai. rata-ratanya menjadi Misalnya Bapak Ibu 63,5. mengajukan 32 Maka poin, nilai TUTI tidak berapa? tercapai satu, nanti di akhir penilaian, maka tidak bisa mengunggah, maka yang dinilai nanti hanya 28 poin saja, misalkan. Yang penilaian satu Nanti mula-mula kegiatan ada berapa berupa siswa itu? kompetensi nilainya 4 tidak 9 terpenuhi, ya, dengan maka ya rata-rata sudah nilainya 61. 28. Setelah TUTI 28 kan bergabung Bapak Ibu menjadi berarti 10 orang bisa dinilai cukup nantinya oleh kepala sekolah. gambarnya Karena pada 63,5. dasarnya Bapak Ibu RHK itu 10 tidak dikali dinilai, 63,4 tapi dipertimbangkan dikurangi untuk mula-mula dinilai. 9 Itu dikali kalau 61 Bapak Ibu kepala tambah sekolah terus itu misalkan menilai adalah RH-nya tidak dikurangi terpenuhi hanya 28 poin, apakah kepala sekolah mau menilai baik? Karena di situ sudah dijelaskan bahwa pengembangan ya nilai kompetensi TUTI nilai 86 jawabannya nilai B minimalnya ada gitu. 32 poin gitu. Yo, Kalau kepala silahkan nomor sekolah 11 tidak sampai bisa 15 kamu coba Maaf, dulu. kepala Bapak. sekolahnya tidak bisa menilai Bapak seperti Bobi itu Bapak bisa Ibu. Dan di nanti bisa itu dilihat dulu mikrofonnya, jadi suaranya kalau biar enggak. di RH-nya itu nilainya 28 poin saja, berarti kurang dari apa yang distandarkan, maka kepala sekolah kan kalau dinilai baik, berarti kepala sekolahnya nanti dianggap tidak bisa menilai seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, saat ini telah terbit regulasi teknis berupa Perdirjen. Tadi sudah saya sampaikan, yaitu Perdirjen GTK. Jadi nanti tolong Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Guru, silahkan baca Perdirjen GTK nomor
7607 garis miring B titik B1 garis miring HK titik 03 garis miring 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Karena apa Bapak Ibu? Pada petunjuk teknis di Perdirjen GTK di situ sudah dijelaskan. Karena nanti di bulan Februari lini masanya Bapak Ibu kepala sekolah melakukan sebuah observasi. Ya, melakukan sebuah observasi dan format observasinya sudah ada di Perdirjen GTK. Lah, format itu nantinya yang diupload ke dalam bukti dukung Bapak Ibu ya. Nanti ada RHK kita bukakan secara teknis ke pengisian RHK-nya, nanti Bapak Ibu di sana ada upload nanti surat dari kepala sekolah yaitu tentang observasinya. Jadi nanti Bapak Ibu tolong dipelajari juga Perdirjen GTK nomor 7607 garis miring B titik B1 garis miring HK titik 03 garis miring 2023. Di situ dijelaskan tentang petunjuk teknis. Ada lengkap Bapak Ibu yang harus nanti Bapak Ibu kepala sekolah mempelajari tentang observasi. Dokumen perencanaan yang diobservasikan itu ada di Perdirjen GTK. Kemudian apa dan bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah Bapak Ibu? Jadi manfaatnya tadi sudah disampaikan di awal bahwa memfasilitasi pegawainya yaitu guru dan kepala sekolah melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Kemudian memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi pegawai, guru dan kepala sekolah. Kemudian apa variabelnya? Variabelnya itu Bapak Ibu yaitu praktik kinerja ya. Yang pertama praktik kinerja. Jadi ada 4 variabel Bapak Ibu. Yang pertama praktik kinerja. Di situ variabel penilaiannya berdasarkan rapot pendidikan ya. Bahwa untuk guru itu indikator D1 praktek pembelajaran. Jadi usahakan antara guru yang satu dengan guru yang lain, Bapak Ibu memilih praktik kinerjanya tidak boleh sama. Ya, pastikan Bapak Ibu itu adalah untuk yang menjadi bagian fokusnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu nanti satu sekolahan, satu ASN-nya atau satu gurunya sama, memilih poin pertama semua, maka guru itu tidak akan bisa berkembang karena apa yang menjadi fokusnya. Kalau yang menjadi fokus itu kan berbeda-beda Bapak Ibu. Masa semua guru nanti poin 1 semua, indikator pertama semua yang harus dikembangkan kan bukan. Jadi boleh antara guru lain itu tidak harus sama yang menjadi fokus pengembangan. Kemudian yang variabel kedua itu adalah pengembangan kompetensi. Jadi Bapak Ibu, variabel ini itu dipertimbangkan ya, variabel ini perlu dipertimbangkan. Jadi dokumen inilah nanti yang akan menjadi pertimbangan kepala sekolah untuk menilai Bapak Ibu. Apakah guru A dinilai baik, apakah nilainya cukup atau nilainya kurang. Lah inilah kompetensi pengembangan kompetensi. Poin variabel yang kedua yaitu tentang peningkatan kompetensi gurunya. Kategori kegiatannya itu berupa pendidikan